Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema "Ternyata ketenangan bisa menjadi masalah". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Saya baca dulu, nanti saya terangkan halaman keempat, yaitu demikian juga ketenangan yang terlalu sempurna tidak dapat membantu otak untuk berkonsentrasi. Karena otak kita ini juga memerlukan sedikit kegaduhan untuk memancing supaya otak kita bekerja dengan kualitas yang baik. Jadi jangan dikira ketenangan yang sempurna itu malah menjadi masalah. Oke. Bangun di tengah malam. Ambil air wudhu. Kita sholat tahajud. Ya kan, ketika orang lain sedang pada tidur dalam keadaan yang hening, tenang, ya. Utang nggak ada, istri baik-baik saja, anak sehat semuanya, pokoknya nggak ada masalah, tenang. Jangan dikira bahwa ketenangan yang sempurna itu sesuatu hal yang luar biasa, bahkan menjadi sulit otak kita untuk berkonsentrasi. Di tengah ketenangan itu, kamu sholat isya. Kenapa jadi bingung 3 rakaat atau 4 rakaat? Sampai kadang-kadang kamu bingung, sudah baca Fatihah atau belum? Masih terganggu. Jadi artinya bahwa perlu sedikit kegaduhan untuk memancing otak itu supaya bisa berkualitas lebih baik. Gitu. Seringkali saya ceramah, diundang ceramah, saya nggak tahu otak saya lagi blong, kosong ini. Apa yang saya ceramah saya nggak tahu. Makanya saya ceramahnya 10 menit saja, sarannya tanya jawab. Dengan pertanyaan itu sama dengan memalu otak saya untuk berpikir. Jadi ketika kita tidak menghadapi persoalan hidup ini, semuanya beres. Kata orang Jawanya, mangan kari leg, nginung kari, turu kari, nguyu kari, curtawer. Ya kan? Semuanya walahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim, tinggal manggil saja. Apal datang apa nyiru. Apakah dikiranya Anda yakin orang yang kaya raya, yang hartanya berlimpah ruah, pembantunya 26, pembantunya siapa namanya tuh? Kaji Carmun. Kaji Carmun tuh Pak Arif, sawahnya 80 hektar, pembantunya itu 26, meja makannya 4 kali 8. Segala makanan dibikin semuanya, dari otokowok, encerut, keripik, kerupuk, kopak, lantak, rengginang, semuanya dibikin ya. Ya, sambal goreng, dendeng, bergedel, semuanya serba lengkap. Pembantunya 26 tuh, yang tukang ngirim makan ke sawah ada, yang tukang nyapu ada, yang tukang ngangsu ada, yang nyupir ada, semuanya. Apa yang terjadi? Dengan semuanya stabil, dia hanya tinggal duduk selonjor sama kebat-kebut saja. Tahu nggak? Kolesterolnya nongol, asam uratnya tensinya naik, gulanya naik. Akhirnya sebelum makan minum pil, nafsu makan dulu. Mau berpeluk dengan istrinya, minum apa namanya itu? Obat apa namanya itu? Viagra. Viagra dulu. Mau tidur, minum pil tidur dulu. Udah hancur. Karena dalam keadaan stabil, tidak ada kerepotan, tidak mikirin bagaimana cari uang, karena sawah 80 hektar, tinggal di kampung. Ya. Apa yang terjadi ketika dia ngambil sambal? Kata istrinya, Bang, sudah bosan hidup tak? Apa sih? Karena kan makronis. Berkeset, nggak jadi. Lihat sate kambing, waduh enak banget. Begitu tangannya nyelodor, ditampel lagi sama istrinya. Bang, kalau mau modal lah, tapi jangan sekarang. Kerandanya lagi dipakai. Apa sih? Kan darah tinggi. Sampai terakhir minum teh.
tubruk pakai gula batu, sudah dikocok-kocok, tinggal ditampel lagi sama istrinya, Kang. Kalau engkau sudah tidak lagi cinta padaku ya silahkan. Apa sih? Kan kencing manis. Sawahnya 40 hektar. Meja makannya 4 kali. Segala masakan ada, tetapi dia ternyata hanya boleh makan nasi putih juga, dibatasi hanya 3 sendok, dan minumnya juga air putih. Badannya kering kerontang. Yang gemuk-gemuk siapa? Betul ya. Apa dikiranya stabilitas itu? Tidak, juga perlu ada kegaduhan. Ya, membuat kita selalu terjaga. Kenapa di jalan tol dibikin benjolan-benjolan? Supaya jangan sampai supir itu ngantuk. Jadi kegaduhan itu diperlukan dalam pikiran kita supaya kita lebih bekerja, otak kita lebih berkualitas. Ini perlu tantangan. Orang yang hidup banyak menghadapi kesulitan itu yang membuat orang jadi perkasa dibandingkan dengan orang yang hidupnya nyaman. Itu harus kita ketahui. Jadi kalau diberi kesulitan, alhamdulillah. Diberi kesulitan oleh Allah, itu adalah pelajaran. Katakan Allah, alhamdulillah. Tidak usah berkeluh kesah. Masa dikasih pelajaran nggak mau? Ya. Kenapa demikian? Allah ketika ingin memberikan pelajaran kepadamu, Allah akan memberi kamu dengan musibah dan bencana. Dari musibah itu engkau mendapatkan pelajaran. Tapi kalau di sekolah belajar dulu, nanti akhir tahun diuji. Tapi Allah, pelajaran dari Allah diuji dulu, dari situ engkau dapat pelajaran. Itu bedanya.